wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk seluruh siswa kelas 3A, 3B, dan 3C. Dan Ustazah harap di video kali ini kalian bisa memahami apa saja yang saya sampaikan, karena video ini merupakan lanjutan dari video 2 pekan sebelumnya. Masih bersama Ustazah Hatni yang akan menyampaikan pembelajaran kali ini, dan seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf. Nah, untuk yang sekarang kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam. Yang pertama, tentang kesesatan kaum Madian. Nabi Syuaib alaihissalam berasal dari suku Madian. Suku Madian adalah orang-orang Arab yang tinggal di sebuah daerah bernama Ma'an di pinggiran negeri Syam. Saat ini Syam dikenal sebagai negeri Syria. Kaum Madian kebanyakan bekerja sebagai pedagang karena kota mereka tempat persinggahan kafilah-kafilah dagang. Kaum Madian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah berhala. Selain syirik, ada kebiasaan buruk yang suka dilakukan kaum Madian, yaitu suka berbuat curang. Mereka mengurangi takaran dan timbangan jika mereka menjual suatu barang. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Syuaib alaihissalam untuk menyeru mereka supaya mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya. Nah, Nabi Syuaib alaihissalam melarang mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Nabi Syuaib alaihissalam juga mengajak orang-orang Madian untuk berbuat adil dan jujur dalam berjual beli. Di dalam Al-Quran surah Hud ayat 85 dijelaskan bahwa Nabi Syuaib alaihissalam berkata kepada kaum Madian, "Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan." Nah, Nabi Syuaib alaihissalam juga mengingatkan kaumnya pada kenikmatan yang mereka dapatkan agar mereka bersyukur. Kaum Nabi Syuaib alaihissalam ternyata tidak mau mengikuti ajakan Nabi Syuaib. Bahkan mereka mengejeknya, mengancam Nabi Syuaib alaihissalam dengan berkata, "Wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu. Sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah menganiaya engkau. Sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami." Ya, jadi orang-orang kaum Madian itu justru menghina Nabi Syuaib, bukan malah mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Syuaib. Akhirnya Nabi Syuaib pun berkata, "Dan wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah," kata Nabi Syuaib, "sesungguhnya aku bersamamu adalah orang yang menunggu." Ya. Nah, kemudian kaum Madian benar-benar ingkar. Kebenaran telah ditolak dan mereka menentang ajakan Nabi Syuaib alaihissalam. Sedangkan Nabi Syuaib alaihissalam telah bersabar. Nabi Syuaib alaihissalam merasa khawatir terhadap kaumnya akan azab yang menimpa mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum Madian. Mereka disambar petir yang sangat keras disertai dengan gempa yang sangat kuat, sehingga kaum Madian banyak yang mati bergelimpangan. Kaum Madian dibinasakan dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala karena menolak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah hukuman bagi kaum Madian yang hidup di masa Nabi Syuaib karena mengingkari ajakan Nabi Syuaib untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, demikian kisah tentang Nabi Syuaib alaihissalam. Mudah-mudahan bisa kita pelajari. Apa saja hikmahnya? Yang pertama adalah kita harus senantiasa berbuat jujur, tidak boleh curang, apapun lah ya.
Kemudian beriman kepada Allah itu pasti, jangan pernah mengingkari. Bersyukur kepada Allah juga itu harus. Apapun nikmat yang Allah berikan, apapun peristiwa yang Allah berikan, itu adalah karunia Allah dan perlu disyukuri. Karena dengan kita bersyukur, Allah akan menambah kenikmatan. Namun jika kita mengingkari nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan memberikan azabnya. Nah, itu kaum Madian sudah mengingkari semua yang Allah berikan, akhirnya Allah binasakan mereka. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang meniru apa yang dilakukan oleh kaum Madian. Baik anak-anak, terima kasih karena sudah menonton video kali ini hingga selesai. Dan kita akhiri dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.